Selamat siang pendengar, kembali kita di siang hari ini dalam dialog interaktif bersama BPJS Kesehatan. Di siang hari ini saya sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu Kabak Penjamin Manfaat dan Utilisasi BPJS Kesehatan Cabang Bukit Tinggi, Ibu Dr. Retri Flori HS atau biasa disebut Bu Ori ya. Oke, baik Bu Ori, kalau kita berbincang mengenai pelayanan promotif dan preventif ya bagi peserta JKN, biasanya ini kan masyarakat masih bingung Bu, ini apa sih yang dimaksud dengan program promotif dan preventif ini? Baik, terima kasih Mbak. Jadi makasih sudah diperkenalkan. Saya Ori, Kepala Bagian Penjaminan Manfaat dan Utilisasi BPJS Kesehatan Cabang Bukit Tinggi. Jadi memang kegiatan atau program promotif preventif ini barangkali masih belum familiar ya? Belum familiar gitu. Terus apaan ini gitu ya. Jadi ini adalah program promotif preventif ini merupakan salah satu bentuk program dari BPJS Kesehatan bagi peserta JKN, di mana tujuannya pelayanan kesehatan ini tidak hanya sekedar untuk kuratif atau pengobatan saja, tapi bagaimana kita juga pencegahan terlebih dahulu gitu, dan pengendaliannya supaya yang sakit tidak jatuh lebih parah lagi sakitnya. Nah, jadi di promotif preventif ini yang pertama itu ada namanya screening riwayat kesehatan bagi seluruh peserta JKN yang usianya sudah lebih dari 15 tahun. Itu klasifikasinya ya Pak ya, Bu ya. Nah, kalau untuk apa saja nih manfaat yang termasuk dalam manfaat pelayanan promotif dan preventif ini? Manfaat pelayanannya? Ya, jadi manfaat layanannya yang pertama tadi screening riwayat kesehatan ini tadi ya untuk peserta JKN yang usianya sudah lebih dari 15 tahun, dan ini kita setiap peserta wajib melakukannya 1 kali dalam 1 tahun. Nanti di screening ini kita akan mendeteksi apakah peserta ini beresiko diabetes mellitus, beresiko hipertensi, gagal ginjal dan jantung. Nanti ada beberapa kuesioner yang akan diisi oleh peserta. Nah, nanti dari hasil itu bisa dilihat, hasilnya akan terlihat apakah kita beresiko keempat penyakit tadi atau kita masih dalam batas aman gitu. Ya. Itu yang terkait screening. Iya. Kapan Ibu kita bisa melakukan screening kesehatan itu, misalnya dalam 1 tahun itu boleh berapa kali, atau kapan kita pengen, atau memang ada ketentuan? Kalau untuk screening ini itu 1 kali setahun, maksimalnya 1 kali setahun, dan tadi saya ulangi lagi usianya lebih dari 15 tahun, dan itu bisa kapan saja kita lakukan gitu screeningnya. Nanti pada saat Bapak Ibu mengakses layanan kesehatan tingkat pertama, misalnya terdaftarnya di puskesmas atau dokter praktek perorangan atau klinik pratama, pasti akan ditanyakan terlebih dahulu. Iya, nanti di sana, atau aksesnya bisa tadi ya langsung ke FKTP. Yang kedua, nanti ada kalau sudah mendownload mobile JKN, nah itu bisa ada menunya di mobile JKN untuk screening. Ya, yang ketiga kita ada link webnya juga. Link webnya ini di BPJS Kesehatan .go.id ya, di sana ada screeningnya juga. Atau nanti ada link web khusus screening lagi yang biasanya kita tempatkan barcode-nya di FKTP atau di rumah sakit atau di kantor BPJS Kesehatan. Oke. Berarti kalau kita ingin melakukan screening ini memang harus ada rujukan dulu dari Vaskes tingkat 1? Enggak, boleh kapan saja. Jadi memang seharusnya kita sebagai peserta JKN itu rutin kita lakukan setiap tahun. Sekali setahun kita melakukan screening. Jadi umpamanya kita melakukan screening sudah melakukan pada saat Januari, itu nanti begitu lupa gitu ya, barangkali udah screening belum ya, Juni kita lakukan lagi, itu akan ada nanti warningnya kalau kita sudah melakukan gitu.
Nah misalnya Bu, kalau kita sudah melakukan screening riwayat kesehatan, nah step selanjutnya atau langkah selanjutnya apa yang harus dilakukan oleh peserta? Nanti itu akan ada feedback apabila kita hasilnya nanti setelah kita melakukan screening, itu akan ada warningnya di sana apakah kita masih dalam taraf aman atau ya. kita sudah masuk ke Resiko, ya. Begitu kok kita masih taraf aman, ya paling sebenarnya kan harusnya kita kalau mengakses fasilitas kesehatan tingkat pertama namanya FKTP ini kan tempat pelayanan promotif dan preventif ya. Iya. Jadi kalau memang hasilnya aman ya kalau kita mau kontrol kesehatan saja ke FKTP itu nggak masalah. Nggak Kan cuma masalah. mau Mau cek kontrek. tensi gitu Iya. ya, mau timbang berat badan Itu gitu. sah-sah aja Bu ya. Sah-sah aja gitu. Justru kita sudah membantu FKTP juga kan ya untuk memastikan kalau peserta yang terdaftar di FKTP-nya ini aman. Nanti kalau memang hasilnya itu ada kita masuk ke resiko sedang, nanti baru kita akses terlebih dahulu ke FKTP-nya. Nanti kita lakukan pemeriksaan Secara lebih lanjut, lanjut atau ini ada lagi atau kita bisa melalui telekonsultasi melalui mobile JKN. Oke, berarti ini juga bisa langsung daftarnya itu online ya Bu ya, melalui apa tadi mobile JKN ya. Iya, jadi kita menghimbau juga nih sekalian Iya. jangan lupa download mobile JKN karena di sana semuanya menunya ada. Menunya gitu. ada, jadi tidak harus kita datang ke Enggak. Vaskes pertama untuk minta rujukan segala macam. Oh ya. enggak. Oke. Jadi di screening ini kuesioner, Questionnaire. kuesioner yang survei lah ya, seperti itu yang akan kita isi, yang berisi arahnya nanti ini kurang lebih kalau misalnya DM gitu ya, itu ada pertanyaan-pertanyaan. Oh berarti kita tuh Iya. hasilnya itu berdasarkan hasil kuesioner kita ya. Iya. Oke, nanti bisa nih ya pendengar dicoba ya ini tentang screening ini, jadi kita bisa tahu nih kondisi kesehatan kita seperti apa. Nah dari hasil screening ini bisa kita jadikan acuan ya Iya. ketika kita akan melakukan pengobatan atau minta rujukan lebih lanjut ke Vaskes Iya. tingkat 1. Iya. Baik, nah Ibu Ori, kalau kita lihat nih, apakah untuk tarif pelayanan screening kesehatan ini gratis atau bayar sih Bu? Ya, jadi screening ini gratis. Gratis ya, nggak bayar Ibu ya? Iya, jadi ini adalah upaya kita untuk tadi ya pencegahan penyakit, karena kan memang saat ini penyakit DM, hipertensi ya, gagal ginjal, jantung itu adalah penyakit kronis yang memang banyak ditemukan ya, apalagi Di kalau masyarakat ya, baik kayak gagal ginjal kan sekarang Lagi tren ya Bu? lagi Ya? tren Walaupun ya. miris kita bilangnya Iya, tren ya. iya. Mungkin karena pola hidup juga apa semacam. Jadi ini sebenarnya screening ini bentuk upaya dari BPJS Kesehatan dan pemerintah untuk bisa mendeteksi penyakit secara dini gitu, sedini mungkin gitu. Jadi ini gratis, tidak ada pungutan biaya apapun. Yang penting Bapak Ibu kalau sudah punya mobile JKN rutin lah gitu, karena kondisi kita saat ini belum tentu akan sama dengan tahun berikutnya atau gitu. tahun kemarin ya Bu ya. Iya. Nah kalau untuk cakupan pelayanan screening PMK 3 di tahun 2023 itu apa aja tuh? Jadi kalau sebelumnya di Permenkes 28 ya, di sana itu kita hanya terbatas kepada screeningnya itu DM, hipertensi, gagal ginjal dan jantung, dan memang untuk saat ini kita pun untuk yang kuesioner kita masih terbatas di sana ya. Nah sekarang itu dan memang ini masih ada yang sudah berjalan juga. Nah untuk tadi hasil dari screening tadi mana yang beresiko sedang dan tinggi, itu untuk yang terdeteksi ini gejalanya arah ke diabetes mellitus, penyakit gula, itu akan nanti bisa lanjutannya pemeriksaan gula darah. Kemudian untuk kita perempuan itu kita ada juga lagi screeningnya pemeriksaan IVA dan pap smear, itu kan untuk deteksi kanker serviks ya gitu. Jadi itu bisa Bapak Ibu akses. Kalau untuk IVA itu
itu ada pemeriksaannya di puskesmas itu ada. Nah untuk pap smear nanti silakan bapak ibu-ibu silakan kalau datang ke FKTP-nya terdaftar, nanti untuk pemeriksaannya akan diberikan pengantar oleh FKTP-nya ke Prodia. Oh, oke, Iya. baik. Berarti itu alurnya tadi ya Bu ya.